ada spekulasi yang mengatakan, wah ini jangan-jangan persaingan geng Solo sama geng Istana. Kenapa? Noel ini sebelumnya kita tahu sebagai Jokowi mania. Dia tahu betul kalau tetap Jokowi mania nggak laku. Karena Jokowi tidak lagi berkontestasi dalam Pilpres 2024. Dia harus bermimikri. Ada 3 calon, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Alhamdulillah saya dengar ketiga-tiganya dia sowan semua. Jadi bermimikrinya tidak di Ganjar mania saja, hampir jadi Anies mania juga. Tetapi kelihatannya pelumasnya kurang, jangan-jangan. Nggak jadi. Saya dikasih tahu orang inner circle dalam kampanye Anies yang mengatakan Noel datang juga ke sana. Artinya perilaku ini adalah bukan perilaku ideologis, ini perilaku maklar saja. Maklar politik yang menggunakan massa, karena dia bukan orang politik, untuk memiliki bargaining politik. Dan dia tahu betul mana yang kira-kira memiliki peluang politik untuk berkuasa. Maka pilihan ke Prabowo itu adalah pilihan yang masuk akal. Nah, maka saya mengatakan yang menarik dari Noel ini adalah dia sempat bela Munarman. Ini saya agak bingung juga ini. Dan gara-gara itu dia diberhentikan sebagai komisaris di BUMN. Tapi dia kemudian ada revitalisasi ketika dia jadi tim sukses juga. Dia memikirkan Joman menjadi Prabowo mania. Tapi malam ini saya dengar Jokowi mania lagi. Nggak tahu yang benar nih Jokowi mania atau Prabowo mania. Kan nggak, bicaranya gimana? Kita bicara saya ada PLT Ketum Jokowi mania. Oke. Nah, karena saya dengar kan ada Prabowo mania dan lain sebagainya. Nah, karena itu saya lihat apakah ini sesungguhnya persaingan antara geng Solo dan geng Istana. Begini, saya agak tidak percaya kalau KPK melakukan OTT terhadap seorang wamen yang berasal dari relawan yang memenangkan Pilpres dari Partai Gerindra pula, ngomong melakukan safari politik kemana-mana, ke Habib Rizik juga. Iya, banyak sekali dia melakukan safari politik instead of mengerjakan pekerjaannya sebagai wakil menteri. Kalau KPK-nya tidak berkoordinasi, ya kan? Ini kan make sense. Emang KPK sekarang sama dengan KPK sebelum 2019? Enggak, saya katakan. KPK sekarang adalah KPK yang berada di bawah ketiak kekuasaan. Tapi persoalannya, ada kekuasaan formal, ada kekuasaan informal. Pertanyaannya adalah, KPK ini nanya kepada siapa? Apakah kepada kekuasaan Istana? Atau nanya kepada geng Solo? Kenapa bisa begitu? Analisisnya sederhana. Noel ini dianggap orang yang berkhianat. Yang tadinya sangat Jokowi mania, tiba-tiba dia melakukan politik putu loncatnya kemana-mana. Bahkan ke Anies mania juga, ya kan? Nah, karena itu saya masih berpikir bahwa ada relasi-relasi politik yang tersisa dari ini. Jadi tidak optimis banget. Walaupun saya ingin mempercayai bahwa Prabowo adalah orang yang betul-betul ingin memberantas korupsi. Oke, itu faktor internalnya, ya, eksternalnya. Tetapi ada juga internal Prabowo yang menurut saya memang akan kuat pemberantasan korupsi yang ingin dia